Sobat Pena Katolik, pernahkah sobat bermimpi keluarga yang sudah meninggal datang memanggilmu seolah meminta sesuatu? Dan saat terbangun, sobat tak bisa melupakannya. Tapi, apakah itu sungguh jiwa keluarga sobat yang minta didoakan? Atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang sobat bayangkan? Sobat Pena Katolik, gereja mengajarkan kita untuk berhati-hati. Halo, salve Sobat Pena Katolik. Apakah sobat pernah mengalami bertemu dengan orang terkasih yang sudah mendahului sobat di dalam mimpi? Dan ia membawa pesan tertentu pada sobat semua? Sobat, gereja mengajarkan dengan tegas agar kita untuk waspada dan berhati-hati. Sebab setiap pengalaman rohani, termasuk mimpi arwah, hanya mungkin berasal dari 3 sumber utama. Pertama, dari Tuhan atau arwah yang kudus, datang untuk meminta amal kasih. Kedua, dari roh jahat, datang untuk menipu atau menakut-nakuti. Dan ketiga, dari alam bawah sadar kita sendiri, hasil proses batin yang belum selesai. Kita tidak boleh takut, tapi juga tidak boleh gegabah. Ingatlah, gereja melarang kita berbicara dengan orang mati. Tugas kita bukan memanggil, tetapi menanggapi dengan iman. Jadi sobat, kalau sosok itu datang dalam mimpi dan tampak penuh kasih, bagaimana kita tahu itu sungguh jiwa yang minta tolong, ataukah iblis yang menyamar dengan wajah orang yang kita cintai? Di segmen berikutnya, kita akan belajar membedakannya sebelum terlambat. Mari kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Sobat Pena Katolik, mari kita melangkah lebih dalam, sebab di balik setiap mimpi yang terasa begitu nyata, bisa tersembunyi kasih yang meminta doa atau tipu daya yang ingin merusak iman. Pertama, kita mulai dari yang kudus. Jika mimpi itu benar-benar berasal dari jiwa yang sedang dimurnikan di purgatori, ia tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memohon kasih. Arwah yang murni itu sudah tidak dapat berdosa lagi. Ia tidak ingin membalas, tidak ingin menakuti. Ia hanya rindu dipersatukan dengan Tuhan. Dan ia tahu bahwa kasih kita lewat doa dan misa dapat mempercepat langkahnya menuju surga. Biasanya permintaannya sederhana. Misa untukku, doakan rosario, atau tolong berikan indulgensi. Tidak ada permintaan harta, tidak ada ancaman, hanya suara lembut yang membuat hati tersentuh. Dan setelah bangun, yang tersisa bukanlah ketakutan, melainkan kedamaian yang halus, sebuah dorongan lembut untuk berbuat kasih. Namun, tidak semua yang tampak rohani berasal dari Tuhan. Sejak awal waktu, ada satu makhluk rohani yang dahulu diciptakan seindah cahaya pagi, yang seringkali disebut dengan nama Lucifer atau pembawa terang. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Yang ia ciptakan adalah malaikat yang baik. Tetapi karena kesombongan, malaikat itu ingin menjadi seperti Allah. Dan dalam kejatuhannya, ia kehilangan terang kasih yang dulu menyelimutinya. Ia memilih untuk tidak taat, dan ia tidak jatuh sendirian. Ia membawa serta sejumlah besar malaikat lain yang memilih pemberontakan yang sama. Inilah yang kita kenal sebagai roh-roh jahat. Mereka semua memiliki satu tujuan bersama, memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan dari cinta yang menolak tunduk, lahirlah kebencian yang tak akan pernah mengenal damai. Sejak saat itu, Lucifer, sang pembawa terang yang jatuh, beserta malaikat-malaikatnya, berubah menjadi bayangan yang meniru cahaya, menyamar dalam bentuk yang kita rindukan.
bahkan dalam wajah orang yang pernah kita cintai. Iblis adalah penipu yang ulung, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus pada Injil Yohanes bab 8 ayat 44. Ia akan membuat kita percaya bahwa ia datang dari kasih, padahal tujuannya adalah menghancurkan. Ia bisa berkata manis, tapi ujungnya selalu membawa kebingungan. Tanda-tandanya jelas. Ia meminta hal yang bertentangan dengan iman, seperti berhenti misa, melupakan pengakuan dosa, atau menaruh dendam. Ia menanamkan perasaan gelisah, takut, atau marah. Dan setelah bangun, kita merasa hampa dan kehilangan damai. Sebab iblis tidak bisa menciptakan kasih. Ia hanya bisa meniru terang, lalu memelintirnya menjadi kebingungan. Maka gereja melalui para kudusnya mengajarkan kita untuk membedakan roh. Santo Ignatius Loyola mengajarkan dengan sangat indah. Jika sesuatu membawa damai, sukacita dan kasih yang lebih besar kepada Tuhan, maka itu berasal dari Roh Kudus. Tapi jika membawa gelisah, keraguan, kemarahan, atau keputusasaan, itu bukan dari Allah, melainkan dari musuh yang menyamar dalam cahaya. Sobat Pena Katolik, hati manusia adalah medan perang antara dua suara. Suara yang menuntun kepada kasih dan suara yang menuntun kepada diri sendiri. Kita tidak dipanggil untuk takut, tetapi untuk berjaga dalam terang. Di segmen berikutnya, kita akan belajar bagaimana mengambil langkah yang benar ketika kita merasa ada tanda-tanda rohani, supaya bukan ketakutan yang menang, melainkan iman dan kasih yang menuntun. Sobat Pena Katolik yang terkasih, kita sudah tahu cara membedakan roh di segmen sebelumnya. Tapi, kalau tanda-tanda itu jelas dari iblis, apa yang harus kita lakukan? Bayangkan, tengah malam, kamu terbangun oleh bisikan halus, suara lembut, bahkan menyebut namamu. Tapi anehnya, hatimu gelisah. Sobat Pena Katolik, itulah momen di mana kamu tidak boleh diam. Allah memanggil kita untuk bertindak, bukan bereaksi, karena musuh selalu mencoba membuka percakapan, dan setiap dialog dengannya berakhir dengan kekalahan. Jadi, jangan pernah negosiasi dengannya. Segeralah pergi ke sakramen tobat. Iblis tidak tahan pada jiwa yang bersih dan berada dalam rahmat Allah. Doakan juga doa Santo Mikael Malaikat Agung dengan suara lantang. Dan bila memungkinkan, gunakanlah air suci. Ini bukan simbol kosong, tapi senjata rohani yang telah disucikan oleh gereja. Tapi, bagaimana kalau kita tidak yakin? Bagaimana kalau ternyata itu jiwa yang meminta pertolongan? Jawabannya sederhana. Pilih jalan kasih yang pasti. Misa kudus dan indulgensi penuh. Itulah amal kasih tertinggi yang tidak akan pernah salah. Entah itu arwah sungguhan atau hanya bayangan psikologis. Misa selalu membawa rahmat bagi jiwa-jiwa di purgatori dan pasti memuliakan Allah. Jika itu benar jiwa yang sobat kasihi, misa akan menolongnya. Jika bukan, doa itu tetap sampai ke surga. Maka, bertindaklah dengan iman, bukan tahayul. Nah, Sobat Pena Katolik, kita bisa memiliki kepastian seperti ini karena gereja memberi kita sistem navigasi iman yang aman. Topik arwah, iblis, dan diskresi, semuanya adalah misteri yang melampaui logika. Semua ini bukan dari spekulasi, melainkan dari Allah sendiri. Tahukah kamu, Gereja Katolik berdiri di atas kebenaran dari Tuhan yang bahkan musuh rohani tidak bisa palsukan. Kebenaran ini adalah fondasi yang menjaga kita agar tidak tersesat di tengah kabut ilusi rohani. Gimana sobat?
Kalau sobat semua ingin kita membedah lebih dalam tentang kebenaran Katolik ini, silakan sobat tulis di kolom komentar dan like video ini kalau bermanfaat. Dan supaya sobat tidak ketinggalan topik selanjutnya, pastikan subscribe channel Pena Katolik ini dan nyalakan lonceng notifikasimu, karena di video berikutnya kita akan menggali misteri iman ini lebih dalam. Dan ingatlah, iman bukan tentang rasa takut, tapi tentang terang yang menuntun kita untuk pulang. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.